Halo, assalamualaikum, selamat datang di vlog Erikarto. Dan kali ini kita akan membahas Nissan Evalia. Dan ini adalah unit ready punya kami. Ini Nissan Evalia SV 2012. Dan sekarang kita akan mengulas mengenai spesifikasinya serta detail kondisi dari unit ini. Dan di ending video saya akan spill pajak per tahun dan harganya. Terus videonya jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, di video sebelumnya kami pernah membahas juga Nissan Evalia, tapi sudah agak lama. Jadi beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu ada Nissan Evalia SV 12, 13, 14, dan tipe XV juga. Dan ini adalah baru dapat lagi dan kondisinya sudah kembali fresh dan banyak beberapa penampilan aksesorisnya juga. Ini 2012 SV transmisi manual, unitnya ready. Kondisinya pertama kali dapat, kalian bisa lihat linknya berbulunya ada di atas. Dan sekarang jadi seperti ini. Jadi kemarin kondisinya hanya PR-nya di bagian bodi ya. Bagian bodi banyak yang baret-baret dan segala macam. Terus bagian headlampnya sudah mulai menguning. Terus bagian kaki-kaki, mesin sudah kami perbaikin semua. Dan sekarang kembali prima dan fresh lagi. Oke, ini adalah 2012 SV. Nah, ciri-cirinya untuk tipe SV yang pertama adalah bagian bumper. Bagian bawah belum ada fog lamp-nya. Tapi ini sudah tambahkan fog lamp. Dan sudah ada beberapa penambahan aksesoris chrome ya, kayak cover chrome di bagian fog lamp-nya, di bagian headlamp-nya juga ada garnish chrome-nya, di bagian grill. Nah, ini ciri khasnya Nissan atau Livina, X-Trail. Di bagian bawah sini ada nuansa chrome berbentuk V seperti ini, dan bagian tengah ini kita tambahkan juga garis-garis chrome biar kelihatan lebih rame aja. Jadi biar kelihatan lebih mewah aja. Dan di bagian sini ini masih orisinil dan masih ngaleng semua. Wow, masih ngaleng semua, catnya masih orisinil, ada siluet-siluet tipis seperti ini. Dan bagian bumper sudah kami repaint semua ya. Jadi bagian bumper karena kemarin ada baret-baret, kalau nggak kita cat full pasti akan belang-belang. Jadi bagian sini sudah kami repaint, tapi alhamdulillah nggak ada bekas laka, aman semua. Sampai ke bagian sini juga repaint sedikit, masih utuh-utuh semua. Ini masih pakai halogen biasa, dan ini sudah kami detailing juga headlampnya, jadi kembali bening lagi seperti ini. Oke. Kita lihat bagian samping aja yuk. Nah, untuk mulai bagian samping, nah ini kemarin juga kami dapat hanya ada beberapa PR ya, kayak gores di bagian pintu-pintu sini. Nanti di berburunya ada gores-gores seperti ini. Di fender-fendernya juga ada yang mulai gejala-gejala korosi, sudah kami perbaiki semua. Dan nah, kalau kita lihat dari samping ini memang Evalia kali ini kelihatan lebih manis ya. Satu penampilannya karena kami pernah dapat juga velgnya sudah pakai ring 17, terus ada penambahan dari kami. Nah, ini kami tambahkan sedikit nuansa biar pemanis ya, ada stripping di bagian bawah Nissan Evalia, jadi kelihatan lebih nice aja. Warnanya putih, jadi perpaduan warnanya juga kelihatan manis. Oke, detailnya lagi, bagian sini sudah ada lampu seinnya. Dan enaknya Evalia tuh dilihatnya karena banyakkan siluet-siluet tipis. Dari bagian sini ada siluetnya, sini ada siluet yang lumayan tegas, jadi nggak kelihatan polos banget. Jadi banyak lekukan-lekukan bodinya di bagian samping. Dan mengenai dimensinya, nah mobil ini panjangnya 4,4 dengan lebarnya 1,695 mm dan tingginya 1,8 meter. Artinya emang mobil ini lega banget. Sama pesaingnya kayak FPV atau Luxio, lebih sedikit panjang ini sedikit. Dan kaki-kakinya ini sudah berubah ya, menggunakan ring 17, profil bannya 215/50. Dan kalau originalnya dia sudah masih menggunakan velg ring 14 originalnya, dan ini sedikit lebih besar. Walaupun besar tapi aman, nggak ngegasruk. Bagian depan bannya masih tebal banget, masih kurang lebih 90%. Bagian belakang kurang lebih sekitaran 50%, agak sedikit tipis. Depannya cakram, belakangnya masih drum atau tromol. Dan memang PR-nya kemarin kaki-kakinya bagian depan aja sudah kami perbaiki semua. Biasa faktor pemakaian biasanya Nissan tuh di rack steer-nya atau di ball joint segala macam sudah kami perbaiki semua. Dan bagian bawah ini juga utuh semua ya, bagian tulang-tulang bawah segala macam utuh semua. Bagian kolong-kolong sini juga utuh semua, nggak ada yang korosi atau nggak ada yang keropos-keropos di bagian kolongnya semua. Dan untuk Nissan Evalia SV yang tahun awal 2012, kaca tengah ini adalah kaca mati semua, jadi nggak ada kotakan seperti ini. Tapi kalau yang tipe XV dia sudah ada. Kalau SV yang 2013 ke atas ini semuanya sudah ada lampu, sudah ada kaca tengah yang kotak seperti ini yang sudah bisa digeser. Kalau ini semuanya kaca mati semua. Dan ini sudah kami ganti kaca film full semua, 60%, depan 40%, jadi kelihatan lebih clean lagi. Dan spionnya ini sewarna dengan body, sudah ada electric mirrornya, cuma lipatannya masih
manual seperti ini aja. Dan penambahannya juga ada talang airnya juga seperti ini. Oke, nah slidingnya enaknya kalau Evalia itu sama kayak Luxio, jadi nggak memakan waktu atau nggak memakan tempat yang lebar kalau kita membuka agak sempit. Jadi masuknya pun juga cukup nyaman juga. Dan ini masih utuh semua ya, jadi bagian pilar-pilar sini, tulang-tulangnya semua sudah pastikan dari kami juga utuh semua, nggak ada bekas insiden atau nggak ada yang korosi aneh-aneh. Oke, dan kalau tangkinya ada di sebelah kanan, sebelah sini sebelah kanan, kapasitasnya kurang lebih 55 liter. Sekarang kita bahas di bagian belakang, yuk. Nah, untuk di bagian belakang, tipe SV dan XV hampir nggak ada perbedaan. Perbedaannya kalau tipe XV itu ada kamera belakang di bagian sini. Tapi kalau ini masih polos aja, dan kalau XV ada tombol keyless di bagian setiap handle pintunya. Ini adalah tipe SV, kondisinya seperti ini dan masih ngaleng semua, semuanya utuh semua. Sudah ada tambahan rear spoilernya juga seperti ini, ada rear wipernya. Cuma sayangnya belum ada rear defogger, ada Heckman stopnya, ada nozzle-nya juga. Dan di bagian bumper sudah kami tambahkan sensor parkir 2 titik aja. Dan sudah kami tambahkan juga garnish chrome di bagian stop lamp-nya, jadi kelihatan lebih manis saja. Oke, kalau untuk tipe ST, ini biasanya ini belum ada nih. Reflektor di bagian tengah ini nggak ada, jadi polosan semuanya. Nah, ini kita buka di bagian bagasinya nih. Wah, ini ruang bagasinya emang agak sedikit kotor karena kemarin habis dipakai ya. Momen-momen tahun baru. Kondisinya seperti ini, jadi emang karena ini bagasinya bukanya ke atas dan lega banget. Evalia ini emang ruang bagasinya tergolong cukup lega dibanding kayak EPV atau hampir sama kayak Luxio lah ya, tapi sama EPV lebih besar ini. Jadi kalau menampung koper besar ini bisa 2 koper besar tanpa melipat ini. Dan kalau melipatnya pun ini kita bisa lipatnya seperti ini. Jadi kalau kita lipat ke samping, kita tarik sini. Wah. Ini kurang maju sedikit. Nah, lipatnya jadi seperti ini. Jadi kayak Innova atau mungkin kayak Pajero segala macam. Jadi lipatnya ke samping seperti ini. Emang enaknya kalau yang lipat samping ini, kalau kita ngangkut barang yang agak panjang dan besar, bangku kedua kita lipat, bangku ketiganya kita lipatnya ke samping. Jadi bisa langsung masuk ke dalam tanpa melepas bangku ketiganya. Tapi kalau EPV dia hanya kita lipat aja. Jadi ya menampung bagasi jagi besar nggak bisa langsung ke depan, harus dilepasin semuanya. Kalau ini bisa, cuma sayangnya ini jadi agak makan tempat juga. Kalau kita buka kanan kirinya ini juga agak sedikit makan tempat, tapi bedanya hanya itu aja. Dan selebihnya kondisinya ya, di bagian tulang kiri, tulang kanan, engsel-engsel bagian pintu sampai sealer di bagian bagasinya ini semuanya utuh semua, jadi bebas laka dari belakang. Tapi ke bagian kolong-kolong bawah, ban stipnya ada di bagian bawah ya, spare tire-nya di bagian bawah. Ini tuas pembukanya di sini, tapi ini tutupnya hilang, nggak ada masalah. Ini juga masih utuh semua, jadi bebas korosi-korosi dari bawah juga. Nah, sekarang kita intip yuk di bagian interiornya aja. Nah, untuk di bagian interior, karena ini tahun yang awal 2012 sampai 2013, jadi nuansa interiornya ini berwarna abu-abu dan berwarna hitam. Tapi kalau tahun 2014, ciri khasnya adalah berwarna hitam dan berwarna beige di bagian joknya, door trim bagian bawah sini semuanya berwarna beige. Kalau ini abu-abu perpaduan warnanya, dan bagian joknya ini juga masih original, warnanya juga senada, warna hitam, abu-abu tua, abu-abu muda. Jadi seperti ini nuansanya dan masih fabric originalnya. Hanya agak sedikit ya faktor pemakaian aja, sedikit kotor-kotor dikit. Ini ada ya belum kecil lah. Seperti ini, tapi semuanya masih utuh dan masih kenceng semua, nggak ada yang kempes-kempes. Oke, terus di bagian setirnya untuk tipe SV dia belum ada airbagnya. Kalau XV dia sudah ada airbag, hanya single airbag aja di bagian setir. Dan ini pengaturan setirnya. Nah, ini hanya bisa tilt steering aja, belum bisa teleskopik ya. Dan desainnya ini sama kayak Grand Livina. Ini kondisinya, ini setirnya juga masih tergolong ini kulit jeruk semua karena ini sering dipakai sarung. Jadi kayak bagian atasnya aja nih yang agak mulai halus aja. Selebihnya masih aman, dan ini klakson juga masih bunyi, artinya spiralnya ini juga masih aman karena ciri khasnya Nissan seringnya spiralnya ini bermasalah dan harganya agak lumayan, harus ganti bagian spiral bagian klaksonnya. Oke, terus di bagian panel tengah ini head unitnya sudah diganti model double din, tapi sayangnya belum ada kamera ya, belum kami tambahkan. Sudah double din, pengaturan AC-nya juga simple juga, arah semburannya ke atas sama ke kaki, speednya, dan ada coolnya aja, nggak ada heaternya. Di sini tombol azad. Oke, terus bagian speedometernya. Nah, kilometer sekarang adalah 165.000. Artinya udah 13 tahun pemakaian,
ya masih wajar pemakaian yang nggak terlalu boros-boros banget. Kondisi kupingnya juga masih cukup enak. Kemarin kami bawa dari Jakarta sampai rumah, ini juga masih nyaman. Kaki-kakinya sekarang apalagi sudah diperbaiki dan cukup nyaman banget. Oke, terus di bagian kanan ini, nah bagian door trim ini semuanya plastik-plastik semua. Warnanya juga senada ya, warna abu-abu hitam. Hanya 2 power window di sini, ada locknya juga. Dan di bagian bawah hanya door pocket dan ada speakernya. Terus di bagian kanan ini adalah tombol electric mirror. Jadi semuanya tipe SV dan XV ada electric mirror. Ada cup holder kanan dan kiri, sini ada cup holdernya juga. Oke, dan untuk tahun 2012-13 ini bagian laci atas dan bawah semuanya terbuka seperti ini. Tapi kalau 2014 ini ada penutupnya dan ini ada penutupnya. Dan originalnya emang seperti ini. Entah kenapa ini Nissan nggak tahu, harus dipakein tutup aja kan lebih enak ya. Tapi ini dibikin begini dan ada laci di bagian sini juga. Oke, laci rahasianya seperti ini. Oke, dan ini transmisi manual. Di bagian tengahnya ini enaknya Evalia ini longgar banget nih. Ini lega, kalau kita naruh barang yang besar di sini masih bisa, atau tas atau apa masih bisa. Ini sama kayak Serena juga seperti ini. Dan ini ada cup holder 2 seperti ini. Di bagian bawah ini ada laci, bawahnya lagi ada colokan 12 volt untuk pengecasan aja. Nah, untuk yang AC double blower mematikannya dari bagian sini, tapi kalau ini adalah tombol fog lamp, jadi gantinya tombol double blower ini tambahan fog lamp aja. Terus di bagian atas, nah di sini ada sun visor yang belum ada cerminnya semua, gede-gede banget tapi masih polos. Cerminnya juga belum ada, anti silaunya ini udah ditambahkan tambahan lebih besar lagi. Oke, gitu aja. Kalau pengaturan joknya ini standar ya, hanya flat dan hanya recline aja. Oke, kita duduk di baris kedua. Ayo. Nah, di bagian baris kedua Nissan Evalia ini emang legroomnya ini yang lega. Kaki kita bisa masuk sini, legroomnya lega banget, headroomnya juga lega banget. Posisi duduk kita cukup nyaman. Cuma sayangnya bagian sini nggak bisa kita slide mundur lagi atau maju. Paten seperti ini hanya recline-nya aja yang lumayan cukup ke belakang. Tuh, bisa rebah banget sampai seperti ini. Oke, kalau tahun 2014 dia sudah ada bagian armrest bagian tengah sampai ke bagian kanan kirinya juga. Kalau 2012-13 dia masih polos seperti ini aja. Hanya XV yang 13 yang ada bagian armrest bagian tengah. Terus bagian atas ini karena ini tipe SV, dia hanya ada lampu penerangan seperti ini aja. Kalau yang XV ada TV plafonnya gitu. Dan bagian door trimnya cenderung cukup polos, hanya ada cup holder aja. Bagian sini juga polos-polos semua. Cup holdernya hanya di bagian depan sini aja, yang bagian tengah tadi. Dan ini flat banget, rata semua seperti ini. Dan apalagi ya, kita bahas. Oke, di baris ketiga nih, langsung aja ya kita ke baris ketiga. Kita lipat seperti ini. Maaf nih, saya lompat aja. Karena kalau ke baris ketiga, kalau kayak FPV atau Luxio bisa kita lipat separohnya atau 40%. Kalau ini lipatnya harus gede banget, harus kita tarik semua. Harus begini. Jadi mendingan kita lompat aja seperti ini. Saya duduk di baris ketiga, nggak tergolong lega, hanya sedengan aja karena ini posisi agak rebah tadi. Legroom saya ini mepet banget nih, tinggi saya 170, jadi ini udah mepet. Cuma headroomnya kita masih lega banget dan kita masih bisa recline yang cukup rebah, jadi cukup lumayan nyaman nih. Kita tarik seperti ini masih bisa istirahat seperti ini. Sayangnya kalau untuk yang 2013 sudah ada AC double di bagian sini, tapi kalau yang 2012 SV dia masih polos. Cuma dinginnya nyampe kok. Saya pernah coba perjalanan jauh AC dari depan sampai ke belakang, ya 5 menit kemudian setelah dinyalakan AC berasa sampai ke belakang karena dinginnya maksimal banget. Oke, kita bahas di bagian ruang mesin. Yuk. Oke, sekarang kita lihat di bagian ruang mesinnya. Nah, ini ruang mesin dari Nissan Evalia. Nah, kalau kalian lihat, ini emang sama persis ya. Dari sekelas mesinnya sama dengan Livina juga. Mengenai kapasitas cc dia juga sama. Dia 1500 cc, masih dengan tenaganya 109 PS dan torsinya 143 Nm. Pada roda depan transmisi 5 percepatan manual dan 4 percepatan matic-nya. Dan emang kalau sama Livina bisa dibilang tenaganya agak sedikit besar sedikit, jadi dari pabrikannya dituning sedikit agak sedikit besar karena membawa bodi yang besar. Kalau Livina sedikit lebih kecil, kalau nggak salah sekitaran torsi 135 Nm lah. Oke, dan kondisinya kemarin kami dapat pertama, alhamdulillah ya, jadi bagian tulang, bagian sealer cup mesin, bagian afronnya, variat tulang ke bagian bawah semuanya utuh, jadi bebas laka dari depan. Hanya PR-nya rembes-rembes di bagian packing dexelnya, terus ada gejala koilnya yang mati. Terus kami servis kalian, jadi sudah kami tune up, servis, ganti packing, koil segala macam. Sekarang mobilnya kembali prima lagi dan enak lagi. Tarikannya jadi enteng banget.
Oke, dan emang kalau Nissan Evalia itu perawatannya sama kayak Livina juga, semua Nissan ya, rata-rata spare part-nya bisa dibilang banyak teman-teman yang bilang agak sedikit mahal. Sebenarnya enggak juga, tapi hanya beberapa part aja yang mahal. Kalau beberapa part yang kayak coil dan segala macam sama kayak brand-brand yang lain ya, kayak Suzuki, Daihatsu itu sama semua, EPV, Luxio sama semua. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan dari harga spare part-nya. Perawatan pun juga cukup gampang, mudah. Kalau teman-teman yang cari Evalia, saran saya juga pakai yang manual dulu karena tarikannya enak, beda sama yang matic. Maticnya lemot banget, jadi saran saya mendingan yang manual aja. Jadi kalau test drive-nya saya sudah pernah test drive ya, dari Jakarta sampai Salatiga aman banget, gak ada kendala apa-apa, semuanya mulus dan masih nyaman banget. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar bawah. Buat yang kalian ingin dibantu inspeksi mobil atau ingin pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami, nomor ada di deskripsi. Itu nomor saya langsung, kalian bisa telepon, WA atau video call menghindari penipuan yang ada di luar sana. Jadi bagaimana cara untuk pesan unitnya atau dibantu inspeksinya, kalian langsung hubungin aja nomor yang ada di deskripsi ya. Dan mengenai harga mobil ini, untuk pajak per tahunnya yang pertama adalah hanya 2 juta rupiah per tahunnya, Nopol B, Tangerang. Spill harganya adalah 77 juta, masih nego. Kondisinya sangat prima seperti ini dan kelihatan ganteng banget. Jadi sekian untuk vlog kali ini dan sampai ketemu di RK berikutnya. Assalamualaikum.